Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yani silani, yani silani, no? Yani silani, no? After that, they will be explained. This sila is a tani silani like that, no? This yani and this tani are one pair, no? Yani silani, lava dinabi ataya abinani, no? Lava dina ataya, no? Ataya means the benefit or the for the benefit of the gay, etc. No, no. For the benefit of the gay, etc. Abhinani. No, these sila are not broken. No, for the benefit of the gay. No, not broken. Okay, this is number one. Another is a pamada dosinawa benani pi patikama katani. No, even those broken because they not mindful, but they already confess. Another is a metuna sanyoge hiwa, no, not broken with the by the metuna sanyoga, no, metuna seven metuna dhamma. Another is a koda upana adi hiwa pavadamehi anupahatani, no, koda set auto arisen, no. And then this sila is a sabaso akhandani achedani asabalani kamasani teochandi. This sila is a no akhanda acheda asabala akama. This means that no broken, no whole, no, not the spot like that, etc. No. Ya, jadi di sini saya menjelaskan lanjutan dari Wisudimagga kemarin ya tentang sila. Di sini dikatakan bahwa yanihi silani laba dinampi ataya abhinani ya. Jadi di sini dikatakan sila yang seperti ini, sila yang laba dinampi yang dikarenakan oleh laba pendapatan ataupun dikarenakan alasan-alasan lainnya ya. Di sini ataya artinya adalah dengan tujuan ataupun dikarenakan ya. Abhinani artinya tidak rusak. Jadi sila yang seperti ini yang tidak rusak dikarenakan seseorang itu menginginkan pendapatan ataupun ketenaran dan sebagainya, ataupun pamada dosenawa binanipi pati kamakatani ya. Pamada dosenawa binanipi. Jadi bina itu artinya adalah dia rusak ya. Jadi kalaupun dia rusak dikarenakan pamada ataupun dosa, dikarenakan dia lengah ataupun dikarenakan kebencian, sila seperti itu dia setelah itu dia melakukan patikama ya, ataupun dia melakukan perbaikan seperti dia mengakui kesalahannya, ataupun dia metuna sang yoge hiwa kodu panahadihiwa papadamehi anupahatani, ataupun sila yang dia tidak dirusak oleh metuna sang yoga ataupun 7 jenis seksualitas minor yang kemarin, ataupun tidak rusak oleh kemarahan ataupun iri hati, ataupun dikarenakan oleh segala macam aku salah. Ini disebut sebagai tani sabaso akandani acidani asabalani akamasaniti. Artinya silanya itu tidak handa ya, tidak rusak di ujung, ataupun acida tidak cida ya, tidak bolong di tengah, asabala itu tidak bebercak, ataupun akamasa yaitu tidak bebercak banyak. This ankhandadi bhava is a vadana, no? It's not broken. This called the purifying vadanati viditabo, no? Ya, lalu di ujung paragraf itu ada tasma nesang esa akhanda di bawah wadananti weditabo. Ya, jadi maksudnya adalah sila yang seperti ini yang tidak rusak seperti ini disebut sebagai sebagai akhanda di bawah, sila yang tidak rusak. Ataupun wadana ini artinya adalah dia murni, silanya murni. Even though you are committed
abati or you are broken sila, you confess or you take again, and then you are sila purify again. This mean. Jadi maksudnya adalah kalaupun kita silanya rusak ya dikatakan suatu alasan, tapi sila itu masih bisa kita perbaiki, kita dengan pengakuan ataupun dengan mengambil ulang silanya, berarti itu silanya kita akan menjadi murni kembali. Okay, another. Tani yewa. Tani meaning is this yani silani they refer again. Tani yewa. No? Tani yewa bojesa bawa karana tocha bojesa ni. No? So bojesa meaning is Bojisa meaning what meaning? So Bojisa meaning is yeah. Bojisa meaning is we walk to Upanisayataya. Now we water meaning is no sansara water. No, we water Upanisaya. No, very support to the we water. No, to escape from the sansara water. No. Tana dasa byato mochanena. No, tana dasa meaning the silly or the tana. No? Tana dasa. No, this from meaning. This door is a from meaning. Mochana is the escape from the tana, silly or tana. No? Now, therefore, this sila called Bojisa Bawa Karana. No? Ya, jadi di sini saya menjelaskan lagi ada satu kalimat di situ ya setelah Akamasaniti Wucanti itu ada Tani Yewa Bujisa Bawa Karanato Cak Bujisani ya. Di sini kata awalnya adalah tani. Tani ini artinya adalah dia merujuk kembali kepada hal yang dijelaskan sebelumnya yang setelah kata yani ya. Itu berarti ini sedang merujuk kepada sila yang tadi, sila yang tidak rusak gitu ya. Tani Ewa Bujisa Bawa Karanato ya. Bujisa Bawa ini kalau kita lihat di kamus artinya adalah orang yang bebas, orang yang sudah bebas gitu ya. Itu yang disebut Bujisani. Tapi kalau di kitab komentar, kitab subkomentar kita lihat bahwa di sini Bujisa Bawa Karanang artinya adalah Wiwata Upanisayata Wiwata Upanisayataya Tanha Dasabiato Mocanena ya. Jadi Wiwata ini artinya adalah bebas dari samsara. Jadi kalau wata itu adalah lingkaran samsara, tapi Wiwata artinya dia bebas dari lingkaran samsara. Jadi Wiwata Upanisaya Wiwata Upanisayata ya, jadi maksudnya ini adalah sebab menyebabkan sebab terdekat dari terbebasnya dari samsara ya. Lalu tanha dasabya to mocanena ya. Tanha dasabya ini artinya tanha itu artinya adalah nafsu keinginan ya. Dasabya itu artinya adalah budak. Jadi maksudnya adalah budak dari nafsu keinginan. Tapi ada kata mocanena. Mocanena artinya adalah terbebas. Jadi ini adalah sebab dari terbebasnya kita dari kondisi sebagai budak dari nafsu keinginan. Ini yang disebut sebagai bujisa bawa karanang. Every time you chant after taking precept, idame sila nibbana sa pacayo hotu, right? Idame sila nibbana sa pacayo hotu is this sila is for the nibbana, for the realization of nibbana, supporting cause. This supporting cause is a pacayo, upanisaya pacayo. No? Upanisaya pacayo for the nibbana. No? So your sila is not for the sansara water. No? Therefore, we go to Upanisayataya. No? You are free from the Tanna slave. No? If you are wish to reach to the Deva war, this call you are slave or Tanna, this meaning. Ya, jadi saya sudah mengatakan setiap kali kita ambil sila, biasa di belakangnya, di ujungnya kita akan bilang idame silang nibanasa pacayohotu ya. Jadi kita berharap dengan sila ini, ya, semoga dengan menjaga sila ini bisa menjadi faktor mencapai nibbana, tercapainya nibbana. Jadi itu adalah yang dimaksud sebagai wiwata upanisaya, karena kita berharapnya adalah untuk terbebas dari lingkaran samsara ya. Jadi wiwata, keluar dari wata, keluar dari samsara ini gitu. Jadi ini adalah sebab terdekat dari munculnya, dari terbebasnya kita dari lingkaran samsara ini gitu. Jadi terbebas dari kondisi sebagai budak dari nafsu keinginan, terbebas dari maksudnya di sini adalah tanha dasabiato mocanena, terbebas dari kondisi sebagai budak dari nafsu keinginan. Kalau kita menjalankan sila dengan tujuan untuk mencapai alam surga, maka itu dikatakan bahwa kita belum terbebas dari kondisi dari sebagai budak dari nafsu keinginan. Okay, you can get another one meaning Bojisani. No? This sila is
This silani is a bojisani. This is a one day. Now another Venyuhi Pasatata Venyu Pasatani. This silani also Venyu Pasatani, placed by the wise. No? Ya, jadi dikatakan sila yang seperti itu ya, yang apa, yang tujuannya adalah untuk terbebas dari samsara, itu dikatakan sebagai puji sani ataupun sila yang membebaskan ya. Lalu ada juga sila yang winyuhi pasat hata, artinya adalah winyuhi artinya adalah orang orang bijaksana, pasat hata artinya dipuji. Jadi itu adalah sila yang winyu pasat hani, artinya adalah sila yang dipuji oleh orang bijaksana. Other time Madhika is play. Avinyuna apamata wotan, no? So only he explain the venue, the place by venue. He not say avenue. Avenue is a bad person, no? So bad person place are not important, no? No, bad people is apamata. This is not pamana, no? Apamata is no need to say, no need to care the bad person place. Bad person criticize or bad person place, you shall not listen. No. Only you more emphasize the when you criticize, you shall not do this one. No. When you place or when you criticize, more important. Or when you na apamata, or when you person are, we are not care like that. Shall not regard. No. Ya, jadi di sini kalau kita lihat lagi penjelasan di kitab Mahatika ya, di sini yang disebut sebagai winyuhi pasatata artinya adalah awinyunang apamanata ucati ya. Ini artinya adalah awinyunang artinya adalah orang yang tidak bijaksana, orang yang tidak melihat, orang yang tidak bijak ya. Apamanata artinya adalah tidak usah dipedulikan. Ya, artinya tidak ada hubungannya dengan orang yang tidak bijak gitu. Jadi maksudnya kita hanya memperdulikan apa yang dipuji oleh orang yang bijak. Sementara apa kata orang yang tidak bijak itu kita tidak usah pedulikan. Okay. No. Which is one day, another is when you basatani, another day. Tana detihi aparamatata aparamatani. No? Shall not be touching. No? Aparamata sila. Not touching by the tana and diti. This called this sila are aparamata sila. Lalu jenis sila yang berikutnya adalah tanha ditihi aparamatata ya. Ini disebut sila yang aparamatani ya. Jadi maksudnya apa? Ini artinya adalah sila yang tidak tersentuh oleh tanha maupun diti, oleh nafsu keinginan maupun pandangan salah. Ini artinya adalah sila yang aparamatani yang tidak tersentuh oleh dua hal tadi, tanha dan diti. Okay, how many days? Akhandani 1, Achedani, Asabrani, Akamasani 4, Bojisani 5, Venyabasatani 6, Abramatani 7. Okay, another 8. Samadhi Samvatani Kani, Upachara Samadhiva, Abhana Samadhiva, Samvatayantiti. So they make upajala samadhi or apana samadhi. This sila are samadhi samvatani kani. Ya, jadi tadi sudah ada 7 nama ya, 7 jenis sila ya, yaitu sila yang akhanda yang tidak rusak di ujung kiri maupun kanan, acida yang tidak bolong di tengah, asabala artinya tidak bolong secara berurutan, ataupun akamasa artinya adalah dia tidak bolong secara besar ya, tidak berbercak silanya, ataupun tadi puji sani ya, dia itu membebaskan, winyu pasathani artinya adalah dia dipuji oleh orang bijaksana, aparamathani tadi artinya adalah silanya tidak tersentuh oleh tanha maupun diti, oleh nafsu maupun pandangan salah. Dan terakhir adalah samadhi sangwatanikani ya. Artinya adalah sila ini dia menyebabkan upacara samadhingwa apana samadhingwa sangwatayan titi samadhi sangwatanikani cahonti. Artinya adalah sila yang ini sila yang menyebabkan munculnya upacara samadhi maupun apana samadhi. Ibami is a mature, yeah. Matya mapau, no? Mature. Mature mapau.
no macha mapyak. Asabla jala. Kama ka pyak da spot, no. Daga patch, okay. And patch. Okay, so machu mapal, macha mapyak, to now tana chompi ku tolan do. Tinya shido ka chimo ato. Tana didu de matoda ato, no. Samadhi ko phisita to, okay. Okay. Okay, this is Wadana. No, okay. No, nada. Tampanita Wadana. Dvihikari Sampejati. No. Okay, in this sentence you can see Tampanita Wadana. No, this Wadana is the Wadana Sila. No. Tan Etan Wadana. No. Dvihikari Sampejati. What is a Sampejati? No. Sampejati is a complete. No. Happen. No? This Vadana Sila happen by two way, Dvihikari. No? Okay, why is that two way? No? Ya, lalu di sini penjelasan selanjutnya adalah tang panetang wadanang dwiha karehi sampajati. Ya, artinya adalah wadanang tadi kan artinya adalah pemurnian ya, murni silanya murni maksudnya ya. Jadi tang panetang wadanang. Jadi kemurnian seperti itu bisa apa? Bisa sampajati, bisa mencapai, bisa dicapai, bisa terjadi oleh dua cara. Dua cara di sini adalah terjemahan dari dwiha karehi. Ini artinya adalah dua cara. So this is which case you think Dvihakari instrument. Okay. Okay, this two is what? Sila Vipatiya cha Adinawa Dasanina. No? Sila Vipatiya, Sila broken. No? So this Sila Vipatiya cha Adinawa Dasanina. Adinawa is seeing the fault. Seeing fault in the Sila Vipati. No? So therefore this is a located case. No? Seeing that the fault in the Sila Vipati. No? Sila is not complete. No? Sila Vipati. Sila failure. Ya, jadi tadi saya udah bertanya ya, itu dwiha karehi itu kira-kira menurut kalian deklinasinya apa? Di sini jawabannya adalah deklinasinya instrumental ya, artinya adalah dengan. Jadi dengan dua cara, dengan dwiha kara ya. Itu lalu itu karena bisa dilihat juga karena sebenarnya belakangnya ehi itu biasa itu instrumental ya biasanya. Lalu di sini sila. Jadi untuk memurnikan ini, untuk terjadinya pemurnian sila ini, wadana ini bisa dicapai dengan dua cara ya. Cara yang pertama adalah sila wipatiyaca adinawa dasanena ya. Sila wipati ini artinya adalah sila yang cacat, sila yang rusak gitu ya. Lalu sila yang rusak ini, di dalam sila yang rusak ini, makanya ini sila wipati ini ditulis dalam deklinasi lokatif sebagai tempat lokasi. Jadi pada sila yang rusak ini, adinawa dasanena. Adinawa ini artinya adalah cacat ya, ataupun kekurangan ya. Dasanena artinya adalah melihat ya, dengan melihat. Jadi ketika di dalam sila yang cacat, seseorang itu melihat kekurangan ataupun kerugian dari sila yang cacat. Jadi ini adalah cara untuk pemurnian yang pertama. So number two is the Sila Sampatiyaja Anisansa Dasanena. This also look at the Sila Sampati in the Sila success. Anisansa Dasanena, seeing the benefit in the Sila success. Ya, lalu yang cara kedua untuk pemurnian adalah sila sampatiyaca anisangsa dasanena ya. Ini artinya adalah sila sampatiya ini juga ditulis dalam deklinasi lokatif, artinya pada ya. Pada sila sampati. Sila sampati artinya adalah sila yang murni, sila yang sempurna gitu ya. Jadi pada sila yang sempurna seseorang itu anisangsa dasanena. Anisangsa itu artinya adalah keuntungan ataupun ya keuntungan ya, keuntungan, dan dasanena artinya melihat, dengan melihat. Jadi pemurnian dengan cara melihat keuntungan dari sila yang sempurna. This Sampajati Sajawaya Wadana, Ta Etan Wadana. No? Ya, lalu saya bertanya itu kata kerjanya kan di situ sampajati ya, ataupun terjadi. Di sini subjeknya apa? Subjeknya adalah wadanang ya, artinya adalah pemurnian itu terjadi. Tata in this case, no, Penji me begawe adinawa, dosila sa sila vipati yati ewa madi sotani na sila vipati ya adinawa dadabo, no. So inside the quotation is the Pali, no, Buddha say Penji me begawe adinawa five folk. These five forms are
no, in the Sila Vipatti or the Dosila, no. So Buddha say in the one sutta, no. Ya, jadi di sini kemudian kalimat selanjutnya adalah tata panci mebi kawe adinawadu silasa silawi patiyati. Ya. Di sini tata adalah makna dari itu. Lalu ada dialog ya, ada ini adalah kata-kata langsung dari Buddha ya yang di dalam tanda kutip ini. Panci mebi kawe ada 5 ini para biku. Adinawa artinya adalah kecacatan. Dusilasa artinya adalah sila yang rusak. Sila tanpa sila, sila wipatya artinya adalah sila yang cacat. Jadi inilah 5 hal para biku kecacatan dari sila yang rusak ataupun seseorang yang tanpa sila. So this Sila Adino, this Sila Vipattiya is this is not located, no, this is genetic because the Adino, no, 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 Adino the Deja or the Sila fear. Therefore, seeing the Adino, this is a genetic case. Sila Vipattiya Adino, no. Ya, lalu selanjutnya yang setelah tanda kutip itu ada tulisan Ewa Madi Sutanayena Sila Wipatya Adinawo Dathabo ya. Di sini artinya adalah inilah yang dijelaskan oleh Buddha tentang kecacatan dari seseorang yang tidak memiliki sila ataupun yang silanya rusak. Di sini kata sila wipatya itu sebenarnya dia sebagai kata penjelas dari adinawo ya, dari kecacatan. Jadi maka dari itu sila wipatya ini ditulis dalam deklinasi genetik ataupun kepemilikan dari orang yang silanya cacat tersebut. So in this sense, what is a Dattabo? Dattabo. Dattabo is a should be known, should be seen, should be regarded, no, should be understood. This meaning. So this is a passage like that. No, therefore, no object should be nominative case. You can see nominative where Adino, no. Ya, jadi di dalam kalimat yang itu kata kerjanya adalah dathabo ya, artinya adalah hendaknya dilihat, hendaknya dimengerti, hendaknya dilihat seperti itu gitu ya. Jadi ini adalah kata kerja pasif ya karena dilihat gitu ya. Jadi di sini pasti objeknya ditulis dalam deklinasi nominatif gitu, objek yang dilihat itu. Jadi apa yang ditulis dalam deklinasi nominatif di sini adalah adinawo ataupun kecacatan dari sila yang rusak. Okay, if you want to know, you can go and read this short reference, Digha Nikaya 2149 or Anguttara Nikaya 5213. No? Ya, kalau Anda tertarik ingin membaca detail tentang 5 hal ini, Anda bisa lihat sendiri di sutta yang tertera di layar itu ya, ada referensinya yaitu Digha Nikaya 2, bagian 149 ataupun Anguttara Nikaya bagian 5 nomor 213. Okay, a picture, another way. A picture meaning is a picture, this method, this explanation. Ya, lalu di paragraf selanjutnya dibuka dengan kata apica. Apica ini artinya adalah bisa diterjemahkan sebagai kemudian. He explained that another way the Deja or the Sila Vipatti, no, the Deja or the Sila fear, no, number one. Do Silo Bugalo, do Silaya Hitu, Amana Bohoti, Deva Manusana. In this case, Hoti is a verb, no? Amana is a nominative case, no, love. Amana Bo is a no dislike. Dislike, no, who dislike? Deva Manusana. No. So Deva also dislike, human being also dislike this person. No? Because do sila hitu, because the do sila, no, not sila. No. Okay. Ya, lalu setelah kata apica tadi ya, artinya ini adalah kemudian. Kemudian di sini dijelaskan tentang cara penjelasan lain tentang sila ini ya, tentang cacat dari sila ya. Di sini dikatakan dusilo pugalo dusilia hetu amanapohoti dewa manusanang ya. Ini kata kerjanya adalah hoti ataupun menjadi ya. Di sini dusilo artinya adalah orang yang tidak bersila, yang tidak bermoral. Pugalo artinya orang ya. Dusilia hetu artinya adalah dikarenakan oleh seseorang itu tanpa moral ya. Jadi orang yang tidak bermoral ataupun dikarenakan moralnya cacat, maka dia itu amanapo hoti dewa manusana. Amanapo artinya adalah dia tidak disukai ya, tidak dicintai, tidak disukai oleh siapa? Oleh dewa manusana, oleh dewa maupun manusia. Dosilo Pugolo is a subject, no?
because the hoti is a var, right? No. So dosilo pugolo is a amanapo or the diwamanusana like that, no. So dosila pugolo also this amanapo or diwamanusana, no. So this primary subject, this amanapo is secondary subject like that, no. Ya, jadi di situ saya mengatakan sebenarnya Pugalo. Pugalo ini adalah sebagai objek sebagai subjek utamanya ya. Di sini adalah orang yang tidak memiliki sila ya. Sementara Amanapo ini juga sebenarnya merujuk kepada hal yang sama, yaitu orang yang tidak memiliki sila tersebut. Tapi di sini ada kata Dewa Manusanang, ini ditulis this Dewa. Genetic, ya. Ya, jadi Dewa Manusanang ini ditulis dalam deklinasi genetif ataupun punyanya ya gitu. Jadi Amanapo Dewa Manusanang. Jadi tidak disukai oleh para dewa manusia gitu. Para dewa maupun manusia gitu. Jadi maksudnya sebenarnya Pugalo dan Amanapo ini merujuk kepada orang yang sama gitu. Tapi di sini sebenarnya subjek utamanya adalah Pugalo, sementara Amanapo ini bisa dikatakan sebagai subjek sekunder. Number 2. Ananu sasaniyo sa brahmacharina. No? No. Anusasaniyo. No, this also nominative case. This dosila pugalo is a become Ananu sasaniyo should not be admonished by no Sabrahmachari. Sadhamachari is your college. Sadhamachari, we all are Sabrahmachari like that. We are stay together, right? No? Fellow man, spiritual opinion, okay. We colleges, no? College I never admonish this person. Oh, this person I not follow the Vinaya like that. They don't want to admonish this meaning. Ya, lalu orang yang seperti ini yang tanpa sila ini dikatakan juga sebagai Anusasaniyo Sabrahmacarinang ya. Di sini Anusasaniyo ini nominatif ya, Sedo. Anusasaniyo. Yeah, Anusasaniyo, Dosilo, Pukolo. Jadi di sini Anusasaniyo artinya dia ditulis dalam deklinasi nominatif, ini merujuk kepada orang yang sama, orang yang tidak memiliki sila ya. Jadi Anusasaniyo artinya adalah tidak dinasihati atau hendaknya tidak dinasihati ya, ataupun tidak menerima nasihat dari siapa? Dari Sabrahmacarinang ya, dari para Sabrahmacari ataupun sesama rekan pelaku kehidupan suci. Jadi mungkin kalau para biku ya dia tidak ditegur oleh para biku lainnya ataupun tidak ditegur misalkan sesama Sailei ataupun tidak ditegur sesama Nera, karena orang ini ya kita tahu bahwa dia itu silanya dia tidak menjalankan sila, dia tidak mau melakukan sila. Jadi kadang orang juga sudah bosan menasihatinya. Yeah. Some people are not admonished to you, and then you careful now. Ya, jadi kata saya kalau rekan-rekan Anda tidak menasihati Anda, ini bukan berarti Anda sudah benar semua. Jadi Anda mungkin harus hati-hati. Mungkin Anda orang sudah malas nasihati Anda. Gitu. Matikado is be ananu sasani yo jiku chitta bato no discarded. This person is a discarded. No, menjijikan. Therefore they never admonish this person. Ya, di kitab Mahatika ya dijelaskan tentang kata ananusasanio ini ya, itu artinya adalah jigu cita bato, artinya adalah hendaknya dilihat sebagai menjijikan, orang yang menjijikan gitu. Jadi orang yang tidak punya sila itu hendaknya dilihat sebagai orang yang menjijikan. One time admonish not follow, second time other admonish not follow, third time other admonish not follow, other time they don't want to admonish again. Ya, jadi ketika sudah dinasihati sekali dia tidak mau dengar, dua kali juga masih tidak mau dengar, ketiga kali juga masih tidak mau dengar, itu setelah itu ya sudah malas orang untuk memberikan nasihat kepada orang seperti ini. Yeah. So please reflect like the Yahula. Yahula always willingly admonished by other people. No. So one day, no, Yahula, no, bring the sand many in the around the inside the monastery, many sand are there. No. So many bhikkhu, no, like this sand, admonish me. This is a very good. He willingly, it his inclination like that. He always welcome other people and admonishment. No.
Ya, jadi kata Sedaw hendaknya kita belajar dari Bante Rahula ya. Jadi Bante Rahula dia itu orang yang sangat terbuka terhadap kritikan ataupun masukan dari orang lain. Bahkan Bante Rahula ini berharap eh, orang yang memberikan masukan ataupun nasihat kepada dia itu layaknya banyaknya pasir yang ada di wihara tempat dia tinggal tersebut gitu. Jadi beliau sangat terbuka dan sangat senang kalau misalkan ada orang yang memberikan masukan kepada beliau. Really, this anusasaniyo, this also like passive, no, passive form like that. No? Therefore, they made this genetic case, Sadhyamacharina. No? Sadhyamacharina, this annotated subject we got. Sadhyamachari, they don't want to, should not be admonished by the Sadhyamachari, this means. Right? Ya, jadi di sini kata Ananusasanio ini dia sebenarnya memiliki kesan pasif, kata kerja pasif sebenarnya gitu ya. Jadi di sini artinya adalah tidak tidak diberikan nasihat gitu. Jadi ini kan pasif ya, diberikan nasihat, bukan memberikan nasihat tapi diberikan nasihat. Jadi tidak diberikan nasihat oleh siapa? Oleh Sabrahmacari. Maka dari itu di sini Sabrahmacari ditulis dalam deklinasi genetif ataupun kepemilikan. Okay, another Dukkito, this also nominated. This is Dosilo. Dosilo became Dukkito. Dukkita. Dosila became Dukkita. Why? Dosilaya Garahasu. No? Because of the criticized by, because the no criticized as you are Dosila. Suffering. Dukkito. This Dosilo Pukolo are Dukkito. Ya, jadi lalu penjelasan selanjutnya tentang orang yang tidak memiliki sila, yang silanya tidak dijaga dengan baik adalah dukito. Dukito artinya adalah membuat menderita, gitu ya. Kenapa disebut ini membuat menderita? Karena dia dusilia garahasu. Ya. Jadi ini artinya adalah dusilia artinya dikarenakan dia tidak menjaga silanya, tidak memiliki moral, maka dia itu garaha ataupun artinya dia pantas dicela. Dia dicela karena karena silanya tuh dia tidak memiliki moralitas gitu. Makanya ini disebut sebagai penderita. Dukkito also he worry and they not understand so Matika is be Dukkito di Sinjata Dukho. Sinjata is a make arise dukkha. Ya, di dalam kitab Mahatika dijelaskan juga tentang kata dukito ini ya. Dukito penjelasannya adalah sanjata dukho, ya, artinya adalah memunculkan yang namanya penderitaan. Okay, now another is a what? No? Study mega. Vipatisari, Silawatan Pasasasu, no? Vipatisari is a not happy. Removes. Some people place to the sila person, other than he removed. No? Seeing the other people that place the sila people, right? Other than he not happy. He removes. Oh, I practice sila. I also maybe placed by other. Now nobody plays to me like that. This called vipatisari. Ya, lalu penjelasan berikutnya tentang orang yang tidak memiliki sila, tidak bermoral adalah wipatisari silawatang pasang sasu ya. Artinya adalah wipatisari artinya adalah dia menyesal ya. Menyesal. Kenapa? Menyesal karena ketika silawatang pasang sasu ya. Pasang sasu ini menjelaskan lokatif ya ataupun tempat. Jadi silawatang artinya adalah orang ataupun kepada orang yang memiliki sila. Jadi maksudnya orang yang tidak memiliki sila, ketika dia melihat ada orang yang memiliki sila dipuji, maka dia akan menyesal karena dia mengetahui bahwa silanya sendiri itu tidak murni ya. Oh, he not happy. So Matika say, no. Akatan vata me kalayana, no. Akatan I not yet done, no. Kalayana good thing, no. I not yet done. This me is a instrumental key, no. Akatan is a no. Akatan, no. Akatan vata me kalayana, no. I not yet done. Vata, no. Vata is a
since it is actually, really I not yet done. No, the God thing, God sila. No, Adina, pecha nutapi, pecha no he removes. No, may I not yet done. Jadi di kitab Mahatika dijelaskan tentang kata Wipatisari ini ya, ataupun penyesalan ini ya. Di sini dikatakan akatang watame kalenang ti adina pacanutapi ya. Di sini kata kerjanya adalah pacanutapi ataupun dia menyesal ya. Menyesal kenapa? Karena dia berpikir bahwa akatang watame kalianang artinya oh saya belum melakukan apa yang seharusnya dilakukan ya. Ini makanya dia muncul penyesalan. Di sini kata me ini artinya ditulis dalam deklinasi instrumental, artinya adalah oleh saya. Jadi sebenarnya kata utamanya adalah ahang, tapi karena dia ditulis instrumental makanya menjadi me ya, oleh saya. Akatang artinya adalah belum dilakukan atau tidak dilakukan. Kaliana artinya adalah hal yang harus dilakukan. Jadi artinya adalah oleh saya belum dilakukan hal yang harus dilakukan, makanya dia menyesal. Because Vipatisari is not clear, no, not clear in the Visuddhimagga. So therefore, how he not happy? So Matika explain like that. No? Ya, jadi ini adalah penjelasan di kitab Mahatika ya, karena mungkin ada beberapa orang tidak mengerti dengan jelas apa yang disebut Wipatisari ataupun menyesal ini. Makanya di kitab Mahatika dijelaskan bagaimana seseorang yang tidak memiliki sila itu akan menyesal. So you can see Visuddhimagga said that, no? Vipatisari Silavatan Pasansasu. No? Pasansa is a place. Silavatan is a Sila person. No? No? So this the dedication. No? Place to the Sila person. No? So Silavatan is a plural, no singular. No? Silavatan, no? Silavatan or Silavatan Wantana. No? So Vipatisari not happy, place to the Sila person. At that time, some people don't understand like that. Place to the Sila person. At that time, he not happy. No? So at the time, Matika is very. At the time, he not happy there. He consider like that. I not yet done the good thing like that. Ya, jadi kalau kita lihat tulisannya di Wisuddhimagga ya, yaitu Wipatisari Silawatang Pasang Sasu ya. Di sini kita bedah secara tata bahasa Palinya. Silawatang ini adalah orang yang memiliki sila ya. Tapi di sini ditulis di dalam deklinasi datif jamak ya. Datif ini artinya adalah kepada. Jadi maksudnya kepada orang yang memiliki sila. Pasang sasu ini artinya adalah memuji, dipuji ya. Ini ditulis dalam deklinasi lokatif, jadi menunjukkan lokasinya. Jadi lokasinya adalah siapa? Yaitu orang yang memiliki sila tadi ya. Jadi ketika orang yang memiliki sila itu dipuji, seseorang itu wipatisari ataupun dia menyesal, dia muncul penyesalan. Orang yang tidak memiliki sila dia akan menyesal. Nah, tapi menyesalnya seperti apa? Kalau tidak jelas, maka kita harus lihat di kitab Mahatika. Jelasannya adalah yang tadi ya. Jadi dia menyesal karena dia berpikir bahwa oh saya belum melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, makanya dia menyesal seperti ini. So Agata is a word here. So another find the nominative where Kalayana. No? Kalayanan is a nominative case. No. Agatan, Kalayanan. No. So Agatan is a seeing the Kalayana, he made the Agatan like that. No. So Kalyana is a neutral gender. No, Kalyana is a neutral gender. Therefore, Kalyana neutral. Therefore, he put the akatan like that. No? Kusalo akato. If here is kusalo at the line, he may be akato like that. Ya, jadi di sini. Yeah, bukan here the nominated now. Ya, jadi di sini kata kerjanya sebenarnya ditulis dalam deklinasi nominatif juga ya, yaitu adalah akatang. Akatang artinya tidak dilakukan ya. Subjeknya adalah kalianang ya. Nah, ini walaupun dia sebenarnya kalianang nyambung sama iti, makanya dia kalianang ti gitu ya. Jadi kalianang. Dia ini adalah subjeknya sebenarnya. Jadi kalianang ini adalah hal yang baik ataupun yang harus dilakukan ya. Jadi di sini
kata akata ini sebenarnya dia itu gendernya fleksibel, dia bisa mengikuti subjeknya apa gitu. Kalau misalkan subjeknya adalah kusalo, ini adalah kusalo adalah kata yang ditulis dalam gender maskulin, maka dia akan berubah menjadi akato, akato kusalo gitu. Tapi di sini karena kata kaliana ini adalah gendernya netral, dia sebagai nominatif ditulis kalianang ya. Maka dari itu akato ini ditulis menjadi akatak, jadi mengikuti subjek utamanya. So there is a one that stanza in the Dhammapada. No? Abhitalita kalayani papa cetan niwari tatinyi kroto punya papa same remati mano. No? Abhitalita kalayani, quickly do the kalayana dhamma. No? Kalayana dhamma is the kusala dhamma. No? Should not be delayed, should not be postponed. No? If you want to ordain, today ordain. If you want to meditate, today you meditate. If you want to do dana, today you do dana. No? So Buddha say like that. No? Quickly do the Kalyana Dhamma. Ya, jadi saya menjelaskan ada satu stanza ya di dalam Dhammapada, yaitu artinya adalah hendaknya seseorang jika ingin berbuat baik, maka hendaknya dia segera melakukan kebaikan tersebut. Karena orang yang lambat dalam melakukan kebaikan, pikirannya itu akan mudah dikuasai oleh sesuatu yang tidak bajik gitu ya. Maka dari itu kata Sayadaw, kalau seseorang itu ingin berbuat baik, misalkan seorang itu ingin ditahbis, maka tahbis hendaknya hari ini, jangan besok gitu ya. Kalau orang ingin meditasi, hendaknya meditasi hari ini, jangan besok. Data yikroto punya papa samiramati mano. No? The one who made the kusala Kalyana Dhamma slowly, his mind reached to the papa sami, even within it. No? Sometimes, no? Maybe I want to do tomorrow only dana. Or tomorrow also, this is my chair again. Because mine are automatically reach to the within like that. So today you want to do dana or you want to meditate. Tomorrow your mind may be changed like that. Because all mind are enjoying in the event object like that. Ya, jadi tadi juga saya udah bilang ya, berarti kalau Anda ingin berdana, maka hendaklah dana langsung hari ini, jangan besok gitu ya. Karena di syair tersebut dijelaskan bahwa orang yang lambat dalam berbuat baik, maka pikirannya itu akan senang dalam ketidakbaikan akan senang dalam hal yang tidak bermanfaat gitu. Jadi maksudnya kalau misalkan kita ingin berdana hari ini awalnya gitu ya, tapi kita berpikir nanti besok aja lah gitu. Lalu nanti pas besok pikirannya berubah lagi. Jadi besoknya lagi gitu. Jadi ini maksudnya adalah pikiran yang tidak dibiasakan untuk cepat berbuat baik, maka pikirannya ini akan cepat dalam bersenang-senang dalam hal yang tidak bajik, yang aku salah. How many already? One is Amanapo, one. Anusasaniya, two. Dukkito, three. Vedisari, four. No? Another is okay, number five. Dubano, no? Dubano. No, Dubano is not beautiful. Okay. Taya Japana, Dosiliya Taya, Sana Satako, Viya, Dubano, Hoti. No? Dubano, not beautiful. No? No, those syllables are not beautiful. No? For example, Sana Satako Viya, no? Indonesia party maybe. Indonesia party beautiful. This is a very, very bad clock maybe. Sana Satako, how do you translate? An outer garment in made of the sun ham fiber. Go short by. ပိုက်ဆံလျှော်ပစိုးတဲ့နော်ပိုက်ဆံလျှော်ပစိုးဘယ်သူမှမဟောကြတော့တယ်လေကေyeah not beautiful right okay Ya, di sini selanjutnya penjelasan selanjutnya tentang dusila ataupun sila yang rusak, sila yang tidak bagus itu adalah taya cak pana, dusilia taya sanasata kawiya dubano hoti ya. Di sini dubano ini artinya adalah
tidak elok ataupun jelek gitu ya. Sana satako wiya, layaknya wiya itu adalah seperti ya, seperti sana satako, sataka itu artinya adalah kain ataupun baju ya. Sana ini artinya adalah rami ataupun jerami gitu ya. Jadi layaknya baju dari jerami itu tidak indah dilihat gitu. Makanya orang yang tidak memiliki sila juga tidak indah untuk dilihat. This beautiful is a bow, no? Guna onena, kaya onena cha, virahito. Virahi is a divide, free from the guna, wana, and kaya wana also. Guna wana is a quality, no? Quality also not beautiful. Appearance also not beautiful, this meaning, no? Ya, jadi penjelasan kata dubano ini ya, duwano ini di kitab Mahatika adalah guna wanena kaya wanena cak wirahito. Wirahito ini artinya adalah tidak memiliki ataupun terbebas ya, terbebas dari gunawana ataupun kayawana. Gunawana ini adalah kualitas ataupun kayawana artinya adalah penampilan gitu. Jadi maksudnya adalah dia tidak memiliki kualitas yang baik ataupun tidak memiliki penampilan yang baik. Jadi dua kualitas ini tidak baik dalam orang tersebut. So I showing together the Visuddhimagga, Thagata and Sakkhamati together because for your knowledge, this time you not clear Visuddhimagga, always see the Mahatika like that. No? Ya, jadi Sedo menjelaskan kenapa Sedo menjelaskan dari dua kitab ini ya, dari Wisuddhimagga dan Mahatikanya dan kitab komentarnya. Karena Sedo berkata bahwa nanti ke depannya kalau kalian membaca sendiri kitab Wisuddhimagga ini, kalau misalkan kalian bingung, maka kalian harus selalu ingat bahwa untuk melihat penjelasan yang lebih lanjutnya di kitab komentarnya lagi gitu. Ini akan lebih baik untuk kalian. Okay, now another one. Now you finish, no? Many deja. No? Ye kho panasa deta nugati abejanti. No? Ye kho panasa deta ubadi. Tesan. Ye kho meaning the Sambiku. Sambiku, no, follow this bad bhikkhu, this meaning. No? Deta nugati meaning is a imitation, copy, following this example. No, they call deta nugati abejanti. No? Tesan meaning those bhikkhu, no, who follow this dosila. Digarata. Digarata is the acoustic key, but it's ever, no? Long time. Diga is long, rata is a night, long night. Long night means a long time. No? Apaya, dukkha, awanato, dukkha sapaso. No? So this is also one kind of dija. No? So this bad bhikkhu, he made the dosila. And there are many bhikkhus who follow this dosila. They all have to go to the apaya like that. No? Lalu penjelasan selanjutnya adalah yeko panasa dita nugating apajanti ya. Di sini yeko panasa jika panasa artinya kepada orang tersebut ya, kepada si biku yang tidak baik tersebut dita nugating apajanti ya. Jika ada makhluk yang setelah melihat biku orang yang tidak bermoral tersebut ya, lalu dia mengikuti ya, dia meniru biku yang tidak bersila tersebut, yang tidak bermoral tersebut, apajanti artinya adalah melakukan gitu ataupun ya bisa diterjemahkan sebagai melakukan gitu ya. Jadi ketika orang itu melihat dan mengikuti contoh dari orang yang tidak bermoral tersebut, tesang ini merujuk kepada orang-orang yang mengikuti tadi gitu ya. Kepada orang-orang yang mengikuti tadi, tiga ratang apaya duka wahanato duka sapaso. Tiga ratang artinya adalah untuk waktu yang lama. Ya, ini sebenarnya terdiri dari dua kata yaitu diga dan ratang. Diga ini artinya adalah panjang, ratang ini artinya adalah malam yang panjang. Tapi maksudnya arti sebenarnya adalah untuk waktu yang lama gitu ya. Apa ya duka wahanato artinya adalah duka penderitaan dari alam apaya gitu ya. Duka sampaso artinya dia akan bertemu dengan penderitaan alam apaya untuk waktu yang lama. So like Devadatta follower. They follow Devadatta. And then they also had suffering now. Ya, jadi contohnya adalah pengikutnya Bante Dewadatta ya, karena mengikuti contoh dari Bante Dewadatta yang silanya tidak baik, maka mereka juga ikut menderita untuk waktu yang lama di alam apaya. Okay, another teja. Yesan deya damana padiganati.
No? Okay, this is one sentence. No? Tesan maphala karanato apago. No? This yesan and tesan one pair. No? Yesan, no? Yesan is the genetic case. No? Yesan diyadama. No? The offering thing of that those person. No? So Padiganati, those sila person he receive. They are the first offering thing or the sun donor. No? No? So Yesan diyadama Padiganati. No? So Padiganati is a va. No? So who receive this dosila pugolo receive this meaning. So therefore Sajja is a here, dosila pugolo. No? Mm. Okay. The dosila pugolo receive the offering or the donor. Yes, I the many donor, right? This is a plural case. No? So this word is a singular. Patikanati. No? Dosila pugolo patikanati. Deya Dhamma. Deya Dhamma is offering things like jivara or bowl or food or like that. No, every day come and offer, right? Dhammasari, like, no? This is called Deya Dhamma. Deya Watu or Deya Dhamma. No, Yesan Deya Dhamma. No, Tesan Maphala Kalanato Apego, no? But the donor, they want to do a lot of benefit like that, no? No? So at the time, they cannot get much benefit, no? So therefore, no, apego, no. So their demo is no, apego. Apego is a little value only, no, no. This na maphala karanato. Na is a one word. Maphala is a great benefit, no, no. Na maphala bhava karanato, no, no. Cannot make the much benefit, no. So to is a because meaning, no. Tesan na maphala karanato apego no value, no. This is one kind of deja, no. Because those silaboga receive, right? Those silaboga receive this deya dhamma, this offering thing. Offering thing is the donor, no. Yeda meaning is a donor, no, donor, dayaga. Because the yeda here he say that tesan like that, no. No, understand? No? So this Jason is the offering Dhamma or this donor. At that time, no, Tesa, no. Tesa meaning is this also, no, genetic case, no. Their value is value or the donor is very, very little, this meaning, no. Ya, jadi penjelasan selanjutnya adalah Yesang Diadamang Patikan Hati Tesang nama Hapala Karanato Apago ya. Di sini Yesang ini merujuk kepada orang-orang ya, orang-orang Diadamang jika memberikan ya, jika memberikan sesuatu ya, patikan hati menerima. Jadi ini sebenarnya yang menerima ini adalah si orang yang tidak bersila tersebut, yang dusila tersebut, yang silanya rusak tersebut, yang tidak bermoral tersebut gitu ya. Jadi jika orang-orang memberikan sesuatu kepada orang yang tidak bermoral, lalu orang itu menerima, tesang na mahapala karanato apago ya. Tesang artinya adalah hal-hal tersebut ya. Ini yesang dan tesang adalah satu pasang ya. Ini harus dimengerti seperti ini. Pemberian orang-orang tersebut ataupun pemberian tersebut na mahapala karanato apago ya. Ini dari kata na mahapala dan karanato ya. Nah ini artinya adalah tidak ya. Mahapala artinya adalah berbuah besar. Karanato artinya adalah mungkin menghasilkan gitu ya. Jadi pemberian tersebut tidak akan menghasilkan buah yang besar. Lalu apago ini artinya adalah dia hanya bernilai kecil gitu ya. Bernilai kecil ya. Lalu kata to yang tadi na mahapala karanato ini artinya adalah lebih ke arah sebagai ataupun sebagai gitu ya. Jadi pemberian tersebut sebagai hal yang tidak berbuah besar. Okay, see the apago is a nominative case, right? So therefore, no, we can say this apago is referred to the dosilo pugolo.
So those sila pukala is a not value person, not value. Value are very little. No? This also we can see like that. No? No? If he is a sila person, no? So at the time, no, they can get a lot of benefit. At the time, they are very evil person. No, this. So now is a not value person. Value is a very low. This those sila person. No. Ya, jadi saya juga menjelaskan ya secara tata bahasa Pali itu apago ini ditulis dalam deklinasi nominatif ya, karena dia itu o belakangnya seperti kata puriso ya. Jadi ini merujuk kepada orang yang tadi pugalo, dusilo pugalo ya, artinya adalah orang yang tidak memiliki sila, yang silanya tidak bermoral ya gitu. Jadi ini merujuk kepada orang yang sama. Nama Hapala Karanato juga sama ya. Jadi maksudnya apago ini artinya adalah orang yang seperti ini, yang tidak memiliki moral seperti ini, ketika kita memberikan sesuatu, maka itu nilai dari pemberian kita itu seolah-olah menjadi kecil, tidak ada artinya. Okay, at that time we can see the Matika also, no? Matika how is play, no? No. Asa de dosilaza, sambasana do ko okay. Guna nu bawa to apa ekatiti apekato. Yes, quality is a no value, no. Ya, kalau kita lihat penjelasan di Mahatika juga sama ya, artinya adalah guna nu bawato apa agatiti apa go ya, artinya adalah sama, yaitu adalah pemberiannya itu kualitasnya itu menjadi kecil, jadi tidak berarti. Okay, now another meaning is a more bad. Aneka wasa kanika kuta kupawiya dobi sodono, no? Aneka Indonesia aneka many many year wasa, no? Many year no the washing this excrement bucket, how to say, satitan, okay. Yes, satitan. No, many excrement are collecting in the septic. No, so other do be so don't know, not easy to clean. No, those sila person like that. No, do be so don't know. No, do be so don't know. Okay. Ya, lalu penjelasan berikutnya ini lebih parah ya, yaitu aneka wasa ganika gutakupo wiya dubisodano ya. Jadi orang yang tidak bermoral, yang silanya tidak dijaga dengan baik itu layaknya seperti aneka wasa ganika Gutakupo Wiya ya, Wiya ini artinya adalah seperti ya. Aneka wasa artinya adalah berbagai tahun atau ini artinya adalah bertahun-tahun gitu ya. Ganika ini artinya adalah dikumpulkan. Jadi jadi yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun, Gutakupo ini artinya adalah tempat penyimpanan kotoran gitu ya. Maksudnya adalah septic tank gitu ya. Jadi layaknya septic tank yang sudah dibiarkan bertahun-tahun gitu. Jadi digunakan bertahun-tahun tapi tidak pernah dibersihkan gitu ya. Jadi du bisodano artinya adalah sulit untuk dibersihkan. Jadi kalau septic tank itu sudah dipakai terus tapi tidak pernah dibersihkan bertahun-tahun, itu layaknya seorang yang tidak bermoral gitu, sangat sulit untuk dibersihkan, untuk dimurnikan. Dubisodano sodeto asakuneyo. Sodeto to clean askuneyato. No, unable to clean it. Ya, jadi penjelasan kata dubisodano ini di dalam Mahatika adalah sodetung asaku neo ya. Sodetung artinya adalah pemurnian ataupun dimurnikan, memurnikan gitu ya. Asaku neo artinya adalah tidak mungkin ataupun sangat sulit sekali ya untuk dimurnikan orang-orang yang silanya rusak tersebut, silanya tidak bermoral tersebut. Okay. Now another meaning also very bad. No, Chawalata miwa upado pali bi hero. No, Chawalata miwa. Chawa is the wooden stick using in the cemetery. No, so at the time not clear. I see the matika. No, Chawalata Chawadahi
Santa Janu Mokhan, no? So in the cemetery, the cremation place, no? They use the firewood, right? This called chawa dahi, no? So after burning this wood, one side is a burning, no? No, another side is some people made the toilet at the time, touching by the crazy, screaming, crazy, no? One side already burned, one side already touching by the crazy. At the time, upato pari bahiro, no? Both sides, no? Face, samenya to, ki boga to cha parihino, no? So he already ordered, right? So he cannot enjoy the household life, the happiness also he cannot enjoy. He cannot enjoy the samanya phala also cannot enjoy. So both sides prihino. Prihino is a defeated, no deficiency. Deficiency both benefit. Both benefit is a gihi, boga benefit and samanya benefit. No. Ya, jadi selanjutnya penjelasan selanjutnya ini juga lumayan parah ya, yaitu cawala tamiwa ubato paribahiro ya. Di sini cawalata calawatang iwa ya, calawatang iwa ubato paribahiro ya. Cawalata ini artinya adalah kayu yang dipakai untuk membakar mayat ya. Jadi zaman dulu bakar mayat pakai kayu gitu ya. Tapi biasa karena tidak jelas kita bisa cek di Kitab Mahatika ya. Jadi penjelasan di Kitab Mahatika adalah cawalata ini artinya adalah kayu yang digunakan untuk membakar mayat, betul. Tapi biasanya itu ada sebagian satu ujung itu terbakar karena sudah terbakar untuk membakar mayat gitu ya. Tapi biasanya ujung satunya lagi masih bersih gitu kan. Tapi biasanya ujung satunya lagi itu akan dipakai untuk apa? Untuk dijadikan sebagai tongkat, kayu tongkat untuk membersihkan anus ya. Apa di zaman dulu membersihkan anus menggunakan apa tongkat itu gitu kan. Tongkat yang dari kayu. Jadi satu ujung itu digunakan untuk bertemu dengan mayat, satu lagi bertemu dengan kotoran, dengan tahi gitu. Jadi ini dua-duanya kotor, dua-duanya tidak suci, dua-duanya menjijikan gitu ya. Jadi ini disebut sebagai cawalatamiwa ubato paribahiro. Ubato itu keduanya, kedua ujung gitu ya. Paribahiro ini artinya adalah apa ya? Dua-duanya mungkin apa ya? Dia dia tidak berguna gitu, dua-dua ujungnya ini menjijikan gitu. Tapi kalau kita lihat di Kitab Mahatika, kata paribahiro ini artinya adalah samanyato gihi bogato cak parihino. Jadi parihino artinya adalah seperti tidak mendapat ataupun ya tidak mendapat gitu ya, tidak mendapat sama nyato maupun gihi bogato. Sama nyato artinya adalah kehidupan pertapaan ataupun gihi bogato artinya adalah kehidupan rumah tangga. Jadi orang yang seperti ini yang tidak memiliki sila ini, biku yang tidak memiliki sila seperti ini, maka dia itu tidak bisa mendapatkan manfaat dari kedua dunia, kedua jenis kehidupan. Dari dunia pertapaan dia tidak bisa mendapatkan hasil, dari kehidupan rumah tangga juga dia tidak bisa mendapatkan hasil. Yeah, many days now. Now you're finished. Okay, continue. Beku bawon pradijana to abeku yewa. Abeku yewa. Even though I am beku, but he is a no beku. Okay. Gogana anubanda godro bowiya. No. Anubanda godro bowiya. No. Gogana. Go is a cow. No. Anubada Gadrabo is a not cow. No. Gadrabo is a me. Toki. Toki and cow are not the same, right? Even though he follow the Toki follow the cow, but Toki don't become the cow like that. Even though he admit I is bhikkhu, but he is not bhikkhu. This meaning. Ya, lalu penjelasan berikutnya masih ada ya, masih panjang ya. Sini penjelasannya adalah biku bawang pati janan topi a biku yewa goganang anubanda gadrabowiya ya. Di sini seperti ada dua kalimat ya, yaitu adalah biku bawang pati janan topi a biku yewa ya. Artinya adalah seseorang yang bukan biku yang tidak bersila seperti itu, pati janan topi. Jadi walaupun dia mengaku bahwa saya ini seorang biku bawang pati janan topi artinya adalah mengaku sebagai biku. Abiku yewa. Jadi maksudnya
walaupun dia mengaku sebagai biku, tapi dia tetap bukanlah seorang biku gitu. Ya, jadi di sini layaknya perumpamaannya adalah Goganang Anubanda Gadrabo Wiya. Wiya ini artinya adalah seperti ya. Goganang artinya adalah kepada eh, kumpulan sapi gitu ya, kepada kumpulan sapi. Anubanda Gadrabo. Anubanda artinya adalah mengikuti, Gadrabo artinya adalah keledai gitu ya. Jadi layaknya keledai yang mengikuti kumpulan sapi gitu. Jadi mau segimanapun dia tetap bukanlah sapi gitu. Jadi begitu juga seorang biku yang sebenarnya dia bukan biku, yang dia tidak memiliki sila, yang dia rusak silanya, walaupun dia mengaku sebagai biku, dia tetaplah bukanlah seorang biku. Okay, another dija. Satata ubigo. Satata is always. Ubigo is a Shekina. Who tremble forever. Tremble like that. Shaking. Satata ubigo. Sabbe Virika Purisaviya. Some man, there are many enemy. Oh, this is also my enemy, this is also my enemy, like that. Like that. So here many enemy. If he always there afraid, oh, this person maybe criticize me, like that. Therefore always here tremble, like that. Lalu penjelasan berikutnya dari orang yang silanya yang tidak bermoral adalah satata ubigo, satatu bigo ya. Saba werika puriso wiya ya. Wiya artinya adalah seperti ya. Satata ubigo, satatu bigo ini artinya adalah dia selalu gemetar, selalu ketakutan ya. Satata itu artinya adalah selalu, ubigo itu artinya adalah bergetar ataupun ketakutan ya. Layaknya wiya, layaknya saba werika puriso ya. Saba artinya adalah semua, werika artinya adalah memiliki musuh. Jadi maksudnya semua orang itu musuhnya dia gitu. Puriso adalah orang ya. Jadi layaknya orang yang punya banyak musuh di mana-mana gitu ya. Jadi orang yang memiliki banyak musuh pasti dia selalu ketakutan pergi kemanapun gitu ya. Jadi begitu juga orang yang tidak memiliki sila, yang silanya rusak, dia akan selalu ketakutan. Dia akan selalu ketakutan orang mengetahui silanya rusak dan orang akan mencela dia ataupun melukai dia gitu. Ini adalah perumpamaan yang dijelaskan dalam Wisuddhimagga. Okay, another dija. Asan wasa roho matakalawaran viya. Mata meaning is already dying. Kaliwana is a dead body. No, cannot associate like that dead body. No, this asana not associate meaning the Pajika Bhikkhu like that. No, he cannot participate in any the ceremony like that. Patimakha or Sangha the Sangha Kama, he cannot associate. It's called Asanwasa Roho. No, no, there are three Sanwasa in there. No, so three Sanwasa cannot participate like the Mata Kariwana. Mata Kariwana, the body or the dead person. Okay, like the dead body. No. Ya, lalu penjelasan tentang orang ataupun biku yang silanya rusak ya itu adalah asang wasaraho mata kale warang wiya ya. Wiya ini artinya adalah seperti ya. Asang wasa araho, araho artinya adalah pantas ya, layak. As Asanwaso, Sanwasa, ya, Sanwasa. ya. Asang wasa araho ya, ini araho artinya pantas ya. Asang wasa artinya adalah tidak 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 bergaul ataupun tidak 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 bergaul gitu. Jadi maksudnya tidak pantas untuk bergaul bersama. Ini mata mata kale warang ya, layaknya mata kale warang. Mata ini artinya adalah orang yang sudah meninggal ya. Kale warang artinya adalah jasad. Jadi maksudnya jasad, layaknya jasad orang yang sudah meninggal itu ya tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa ikut kemana-mana, tidak bisa bergaul kemana-mana gitu. Jadi biku yang sudah melakukan, mungkin yang sudah melakukan para cika atau apa, dia itu sudah tidak pantas untuk dijadikan teman bergaul karena biku seperti itu tidak bisa mengikuti kegiatan sangga apapun juga. All nominated are docile person, no? The sake like that, no? If they want to refer to the docile person, always they put the nominated here, no? Asan wasa roho like that. Another is a apuja roho like that. Sadhamacharina apuja roho, no? Puja roho, not worthy of puja, of by the sadhamachari, no? Of the sadhamachari, even though sutta di guna yutopi, even though he memorized many sutta, no, he are already parajika dosila, so he are not worthy of puja, this meaning.
Ya, jadi tadi saya mengatakan ya bahwa tadi penjelasannya panjang banyak ya. Tapi di situ tetap harus dimengerti bahwa semua yang ditulis dalam deklinasi nominatif itu sebenarnya semua merujuk kepada orang yang sama, yaitu biku yang dusila, yang tidak memiliki sila ataupun yang silanya sudah rusak ya, yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Di sini penjelasan selanjutnya adalah orang yang dusila ini disebut sebagai Sutta Diguna Yutopi Sabrapacarinang Abujaraho ya. Abujaraho artinya adalah Abuja Araho ya, tidak pantas untuk dipuja, tidak pantas untuk diberikan penghormatan ya. Walaupun dia suta diguna yutopi ya, yutopi pi itu artinya adalah bahkan ya, bahkan dia suta diguna yuta, walaupun dia memiliki kualitas banyak tentang suta, maksudnya mungkin dia walaupun dia itu mau menghafal banyak suta dan sebagainya, tapi dia tetap tidak layak untuk dipuja oleh sabrahmacari, oleh para rekan-rekan kehidupan suci. So dosilo is a nominative, right? Dosilo. Therefore, Apujaro also dosilo. Another is a Sutta Diguna Yuto also refer to the dosila person. Therefore, they put the nominative case. No? Ya, jadi penjelasan sedikit tentang tata bahasa Pali ya. Jadi di sini Apujaraho ditulis dalam deklinasi nominatif ya. Dan tadi kata Dusilo, Pugalo itu juga ditulis dalam deklinasi nominatif. Makanya mereka itu merujuk kepada orang yang sama. Begitu juga Sutta Diguna Yuto Pi ya, itu juga ditulis dalam Sutta Diguna Yuto, itu juga ditulis dalam nominatif. Jadi ini orang yang memiliki kualitas baik dalam sutanya, bisa menghafal banyak suta, ini juga merujuk kepada orang yang dusila tadi. Jadi walaupun seorang dusila itu memiliki pengetahuan banyak tentang suta, dia tetap tidak pantas untuk dipuja. So like example, Susana Agi. Susana is a cemetery. No? Susana also we call cemetery. Agi. Susana Agi Viya. Susana cemetery fire. Cremation place cemetery fire. Viya Brahmanana. So Brahmana never puja to the cemetery fire. So in the India until now, Brahmana they always puja to the fire. No, like butter fire, wine fire, like very very special fire like that. No? Fire puja, but they never puja the cemetery fire. Ya, jadi perumpamaan di sini orang apa biku yang tidak bersila tapi dia memiliki dia menghafal banyak suta, dia tetap tidak pantas untuk dipuja ya, layaknya Susanagi Wiya Brahmanang ya. Wiya artinya adalah seperti ya, Susanagi artinya adalah Susana, Agi. Susana ini artinya adalah kuburan ya. Agi itu adalah api di kuburan maksudnya ya, api penguburan, layaknya api penguburan oleh Brahmananang ya, oleh para Brahmana. Jadi saya sudah mengatakan para Brahmana itu biasa mereka itu memuja api ya. Mereka melakukan puja terhadap api, tapi mereka tidak pernah memberikan puja terhadap api yang digunakan untuk penguburan. Gitu. Jadi kata saya di zaman sekarang di India tetap masih banyak Brahmana seperti ini ya, yang mereka melakukan puja terhadap api, tapi mereka tidak pernah melakukan puja terhadap api untuk penguburan. Okay, another deja. Ababo. Visesa digame. Visesa digame is the jhana mega phala. No? Lokutara dhamma. No? Ababo also an able. An able person, because this is a nominative case, right? This is also dosila person. Dosila is ababo, not unable person, disabled person. No, we to get the lokutara visesa digame. No? Lalu penjelasan selanjutnya tentang orang yang tidak bersila ataupun silanya rusak adalah ababo wisesa digame ya. Ababo artinya adalah tidak mampu. Wisesa digame artinya adalah mencapai wisesa, mencapai pembeda. Jadi maksudnya adalah lokutara dhamma ya. Jadi maksudnya ataupun utari manusia dhamma seperti jana, maga phala sebagainya. Jadi orang yang tidak bersila, yang silanya rusak, maka dia itu tidak mampu untuk mencapai pencapaian lebih tinggi seperti jana dan sebagainya. Jadi di sini ababo ditulis dalam deklinasi nominatif ya, sama seperti Dusilo dan Pugalo ya. Jadi ini merujuk kepada orang yang sama, yaitu orang yang silanya tidak murni, yang silanya rusak. So example is Ando Viya Rupa Dasani. No? Ando is a blind. The blind, like the blind. Rupa Dasani. Rupa Dasani is the seeing of the color, seeing of the sight. No, seeing the form. No, this also look at the case.
Rupa Dasani and Visesa Digame are similar like that. No? Upameya. No? No? Upameya. No? Seeing the color, the andor, he cannot see anything. In the same way, those person also cannot see this meaning. No? Ya, jadi di situ seseorang yang dusila, yang silanya sudah rusak, yang sudah parajika, ya, mungkin ya, dia itu tidak mampu untuk mencapai pencapaian lebih tinggi gitu ya. Layaknya ando wiya rupa dasane ya. Ando ini artinya adalah orang buta ya. Wiya itu seperti ya. Rupa dasane ini artinya adalah melihat bentuk gitu. Jadi layaknya orang buta itu tidak bisa melihat rupa, melihat warna ataupun melihat bentuk gitu ya. Jadi di sini rupa dasane ditulis dalam deklinasi lokatif ya, karena dia menyamai kata yang sebelumnya yaitu wisesa digame ya. Jadi ini apa ya, seperti dua kalimat yang satu pasang. Okay, another deja. Nila saw Sadame. No? So this also look at the case. Nila saw the nominated. Dosila, this Dosila is the Nila saw person. Sadame. Sadame in the right Dhamma. No? So example is a Chandala Kumara Koviya Riji. No? Chandala Kumara is like Dosila person. Riji is the kinship lah. So the son or the Sandala, he doesn't want to become the king. He want to become the Chandala. Chandala is more easy, I think. No, he doesn't want to become the king. In the same way, Dosila also Nila saw Sadama. No, he doesn't want to practice Sadama. Ya, jadi penjelasan selanjutnya adalah niraso sadame candala kumarako wiya raje. Di sini niraso artinya adalah dia tidak memiliki keinginan ya, tidak memiliki keinginan sadame pada sadama, pada dhamma yang sejati ya, pada dhamma yang sesungguhnya. Perumpamannya seperti candala kumarako wiya raje. Wiya itu artinya adalah seperti ya. Candala artinya adalah kasta buangan. Dia adalah kasta buangan. Kumara artinya adalah anak kecil ya, anak kecil. Jadi anak kecil dari kasta buangan itu seperti anak kecil dari kasta buangan kepada raje. Raje itu artinya adalah kepada jabatan raja gitu. Jadi kemungkinan di sini maksudnya anak kecil dari kasta buangan mereka tidak pernah menginginkan untuk menjadi raja. Mungkin mereka tetap ingin menjadi kasta buangan saja. Begitu juga orang yang dusila, dia tidak pernah menginginkan untuk merasakan sadama ataupun dhamma yang sejati. Sukhito Asamiti. Sukhito Samida. Sukhito Asami. No? I am happy. Sukhito Asami. Dosila, he thinking like that. No, I enjoying the sexual pleasure. I very happy like that. No. Sukhito Asamiti, Menya Manobi. He thinking, even though he thinking like that, Dukhitowa, he is a suffering. No? Lalu penjelasan selanjutnya adalah sukitosmiti manyamanopi dukitowa ya. Sukitosmi ini artinya adalah sukito asmi ya. Saya memiliki sukita, memiliki kebahagiaan. Iti ya, demikian. Jadi dia berpikir bahwa saya memiliki kebahagiaan. Manyamano ini artinya adalah dia berpikir berandai-andai ataupun membayangkan dia menganggap bahwa saya memiliki kebahagiaan. Pi itu artinya adalah bahkan ataupun walaupun ya. Jadi walaupun seseorang yang dusila ini yang tidak bermoral ini mereka berpikir bahwa oh saya ini berbahagia gitu ya tapi sebenarnya dia itu tetap dukhitowa, dia tetap sebenarnya adalah menderita. Yeah. Some bhikkhu they had a secret wife. No. Yeah, some bhikkhu. No. Dusila bhikkhu. No. He had a lot of money. They also had a wife. No. Right? Even though they think we are happy, but one day they become the dukkha. No. Ya, jadi maksudnya kata saya tahu beberapa biku ya yang dusila ya, ini sebenarnya yang silanya sudah benar-benar hancur ya, yang mungkin sudah parajika sebenarnya, tapi dia masih
mengaku sebagai biku gitu ya. Jadi ada beberapa biku yang seperti ini, dia memiliki istri sebenarnya, biku tapi punya istri gitu ya. Lalu biku ini punya banyak uang gitu ya. Nah, walaupun dia berpikir, oh saya punya istri cantik, punya banyak uang, dia berpikir, oh saya bahagia gitu. Tapi sebenarnya nanti ketika kamarnya berbuah, maka itu penderitaannya akan sangat-sangat besar gitu. Jadi sebenarnya itu adalah dukitowa. Walaupun dia sukito smiti manyanopi, walaupun dia berpikir bahwa saya berbahagia, tapi sebenarnya dia itu dukitowa, dia sebenarnya menderita pada akhirnya. For example, Egi Khanda Pariyaye. The Buddha gave one Dhamma to Egi Khanda Sutta. No? Egi Khanda, Egi Khandupama Sutta. No? Egi Khanda Pariyaye. This Pariyaye is the Disana. No? Egi Khanda Pariyaye. Vota is set by the Buddha. No? Dukkha Bhagitaya. Because reach to that suffering. No? Mm. Ya, perumpamannya seperti agi khanda paryaye uta dukkha bhagitaya ya. Di sini ada satu sutta yang terkenal dari Buddha, yaitu adalah agi kandu pama sutta ya. Ini adalah sutta tentang perumpamaan api ya. Ini menjelaskan tentang apa sebab ataupun akibat dari seorang biku yang menjalankan sila secara salah, itu akibat buruknya seperti apa. Itu di sutta itu ya, agi kanda upama sutta ya. Di sini layaknya yang dijelaskan pariyaya ini artinya adalah penjelasan ya, penjelasan di Agikanda Pamasutta itu Uta Dukkha Bhagitaya ya. Jadi layaknya dia akan menderita layaknya penderitaan yang dijelaskan dalam sutta tersebut, di dalam sutta Agikando Pamasutta. So Visuddhimagga also write again this sutta. No? Yeah. No? After listening that this sutta, some bhikkhu they vomit the blood, no? So I'm afraid to explain the sutta. Ya, jadi kata saya di Wisuddhimagga juga ditulis ulang lagi ya apa sutta ini sebenarnya gitu. Tapi saya agak ragu bacanya karena sebenarnya di sutta tersebut ketika para bikhu yang tidak apa yang silanya rusak tersebut mendengar sutta tersebut, di akhir sutta itu beberapa banyak bikhu yang muntah darah gitu. Jadi saya takut kalau ada bikhu yang dusila dengar ini lalu nanti muntah darah. Very long. Okay, better not to say. Right? Idame punya aswakaya wan hotu. Idame punya nivanasa paceyo hotu. Mama punya vagan savasatana bhajimi. Desa me sama punya vagan levandusa. Sadhu, sadhu. So tomorrow, Patimagha Day, we will use our special sima